Dalam pacaran karena dia kepingin menyenangkan, bisa saja dia mesti pakai topeng-topeng. Jadi akan sulit kita melihat dia yang asli. Tapi kalau waktu berteman kan biasanya nggak terlalu pakai topeng. Teman-teman lihat lagi nanti. Mau tanya jawab? Iya, oke. Ya, kita jawab pertanyaan dulu ya. Ya, tadi yang saya sudah bilang tadi. Jadi ada tahap-tahapannya di dalam pacaran. Pacaran itu dimulai dari berteman dulu. Setelah berteman, baru naik dari orang yang berteman ini ke level persahabatan. Dari persahabatan itu baru kita pilih siapa yang kita mau jadikan gebetan, yang kita doakan sama-sama dan akan kita tembak jadi pacar kita, atau yang akan menjadi pacar kita kalau kita cewek ya. Nah teman-teman, kenapa? Karena kalau tanpa pertemanan, tanpa persahabatan, bagaimana kita tahu karakternya, kedewasaannya, emosinya? Ingat, kita mencintai bukan hanya fisik saja, tapi keseluruhannya. Makanya tadi kami bilang tidak ada love for the first sight. Saudara harus tahu bagaimana kecintaannya akan Tuhan, bagaimana kerinduannya akan firman Tuhan, bagaimana dia di dalam pelayanan, bagaimana dia dengan keluarganya, bagaimana kerajinannya, kelemah lembutannya, bagaimana kesabarannya. Itu semua hanya bisa diketahui, karakter-karakter, kedewasaan emosinya, semuanya baru bisa diketahui kalau saudara bersahabat di dalam jangka waktu tertentu dengan dia. Jadi jauh lebih baik saudara bersahabat dulu, dari sahabat itu baru melangkah ke tahap selanjutnya. Kenapa pacaran? Tujuannya bukan untuk bersahabat. Pacaran adalah sahabat-sahabat yang punya cinta dan mempersiapkan diri menuju pernikahan ya. Jadi memang di dalam pacaran nanti saudara bisa menjadikan pacar saudara sahabat karena dia memang sudah sebelumnya adalah sahabat. Tetapi tujuannya bukan untuk tes-tes, bukan untuk main-main, bukan untuk penyesuaian awal lagi, tapi saudara melihat kepada karakter, melihat kepada hal-hal yang prinsip, ya, kedewasaan rohani, kedewasaan emosi, menuju kepada pernikahan. Oke? Karena waktu ada agak beda nanti kalau pacaran baru kalian kenal. Dalam pacaran karena dia kepingin menyenangkan, bisa saja dia mesti pakai topeng-topeng. Jadi akan sulit kita melihat dia yang asli. Tapi kalau waktu berteman kan biasanya nggak terlalu pakai topeng. Jadi kalian bisa kenal langsung lebih apa dia apa adanya dulu, ya. Pengenalan selanjutnya itu pengenalan yang lebih dalam lagi untuk hal-hal yang lebih dalam lagi. Tetap proses pengenalan tetap akan terjadi juga di dalam pacaran karena kalian akan menghadapi konflik dan lain-lain, baru kalian akan semakin mengenal, oh ternyata dia begini. Tetapi yang paling penting adalah kalau kalian mau lihat aslinya, sebenarnya kalian lihat waktu bersahabat dulu. Karena itulah dia tidak akan pakai topeng-topeng. Mungkin dia berprinsip bahwa ada orang yang mengatakan cewek kan lebih mengutamakan perasaan. Jadi begini, pada saat kita lagi jatuh cinta, memang emosi lebih bermain di sana, ya. Kenapa? Karena itu lahir dari perasaan-perasaan yang muncul di dalam hati, hormon-hormon kita yang bekerja sehingga kita tertarik secara fisikal dengan dia. Tetapi cinta itu hanya bisa menjadi cinta yang sesungguhnya adalah apabila akal, pikiran, logika kita juga ada di sana. Jadi saya biasa bilang begini, cinta jangan hanya emosi saja, tapi buat itu masuk di dalam logika berpikir kita, buat itu bisa ditangkap oleh pola pikir dan akal kita. Kenapa? Karena kalau cinta cuma hanya emosi saja bisa jatuh di dalam dosa seks dan lain-lain. Tetapi kalau cinta yang dibangun dengan dasar pemikiran yang benar, maka saudara akan melibatkan firman Tuhan di sana, saudara akan melibatkan pertimbangan-pertimbangan penting di sana tentang masa depan, tentang visi hidup, tentang kedewasaan, tentang karakter, tentang hal-hal yang lain. Ya, makanya itu tadi saya bilang, kalau tidak salah loh, saudara tertarik secara fisik di awal, ya. Tetapi saudara harus bawa itu ke dalam hubungan pertemanan supaya saudara mengenal dia dengan baik, ya. Ya, cinta perasaan tanpa logika itu namanya cinta buta, ya. Ya. Nah, okay. Jadi tidak boleh buta, cinta itu tidak buta. Sebenarnya sih semuanya tidak bisa berjalan tanpa logika, ya. Iya. Jadi kalau cinta tanpa logika itu cinta yang aneh, ya. Makanya ada maksudnya ada dominannya apa? Ada pepatah mengatakan bahwa
there is no God without logic, ya. Tanpa, tidak ada Allah tanpa logika, dan kalau tidak ada logika maka kamulah Allah gitu. Jadi kamu harus betul-betul meletakkan semuanya di asal dasar-dasar logika yang tepat. Itulah cinta. Jadi cinta harus ada di dalam proses dan kerangka berpikir secara logika yang benar. Oke, yang berikut. Kita ini agak sulit memfilter media. Yang bisa kita filter tuh respon kita. Jadi bagaimana kita mengajar supaya adik-adik layanan kita tidak seperti itu, ya dengan memberikan mereka arahan tentang konsep pacaran yang benar, tentang hal-hal yang benar. Sama seperti orang bilang, kamu hanya bisa orang-orang yang bisa membedakan uang palsu dan uang real adalah dia setiap hari harus melototin uang asli itu seperti apa. Itu yang asli, itu yang dia pelajari, sehingga yang datang yang palsu dia bisa aware. Tapi kalau kita mau belajar yang palsu, banyak sekali pusing kalau kita tidak tahu yang asli yang mana. Nah sama, bagaimana kita memfilter? Kita kasih mereka bekal yang cukup. Mau nanti media dengan segala macam itu datang, mereka yang akan menghandle, karena kita tidak mungkin 24 jam jaga mereka. Yang bisa kita kasih adalah bekal. Jangankan kita sebagai kakak pembimbing, ya, orang tua aja belum tahu apa yang anaknya lakukan di dalam kamar dengan HP-nya. Jadi memang sulit. Jadi yang paling bisa kita buat adalah kita memberikan mereka modal supaya mereka bisa memberikan respon yang tepat ketika di media memberikan banyak hal untuk mereka. Ya, saya tambahkan sedikit yang dikatakan oleh istri saya. Jadi kita tidak bisa merubah dunia, tapi kita bisa merubah respon kita. Iya. Nah, KTB ini adalah bagian, penguridan ini bagian untuk mempersiapkan mereka. Jadi KTB jangan bahas pertanyaan-pertanyaan saja, tapi saudara tolong masuki ke dalam pergumulan-pergumulan mereka. Bagaimana mereka, apakah mereka mengalami kecanduan medsos, kecanduan game, kecanduan internet, atau mereka mengalami kecanduan-kecanduan yang lain. Tolong mereka untuk keluar dari situ, ya teman-teman. Jadi bisa bila perlu, saudara, kalau ada yang jatuh di dalam hal-hal seperti ini, saudara bisa perlu bikin proyek ketaatan, ya. Proyek ketaatan di dalam 1 minggu, ya, mereka berapa kali boleh main game, atau mereka tidak boleh sama sekali main game sebelum mereka berhenti dari kecanduan-kecanduan ini, atau hal-hal yang lain. Jadi saudara harus kasih mereka pelajaran-pelajaran yang tepat bagaimana menggunakan media, ya. Saya tahu banyak sekali yang jatuh di dalam dosa pornografi, lihat gambar-gambar porno, kecanduan game, dosa masturbasi dan lain-lain. Nah, kakak-kakak KTB juga harus duluan bebas dari kali ini. Kalau tidak datang ke keadaan cerita Stanley, ya, kita betul-betul belajar tentang hal ini, menolong saudara untuk keluar dari hal itu, sehingga pada saat mereka menggunakan media, mereka bukan di-drive oleh media, tetapi mereka lah yang men-drive media itu. Mereka yang mengarahkan kapan mereka mau pakai, kapan tidak. Nah, biasanya kalau orang tua memang kalau pakai internet kayak IndiHome atau pakai HP bisa di-setel, ada parental, ya, TV-TV tertentu, mana yang boleh dinonton anak, mana yang boleh nonton oleh orang tua. Tapi sekarang anak-anak sudah pintar teknologi. Mereka bisa, orang tua gaptek. Jadi yang paling penting itu adalah tadi istri saya bilang, kalau saudara orang pegawai di bank bisa tahu uang palsu itu karena mereka sering meraba, menerawang, memegang. Jadi begitu tahu mereka pegang, mereka langsung baru rasa saja mereka sudah tahu bahwa ini palsu. Sama juga kalau saudara mendidik adik-adik saudara, anak-anak yang kita bimbing ini di dalam firman Tuhan yang benar. Begitu ada masalah-masalah yang datang, tantangan-tantangan duniawi yang datang, prinsip-prinsip firman Tuhan, Roh Kudus bekerja dan mengingatkan di dalam dirinya untuk bisa menolak hal tersebut. Tapi kalau mereka tidak terbiasa dengan hal-hal yang dikatakan dosa, kedagingan, hawa nafsu, mereka berpikir itu hal-hal yang enak, ya. Tapi jangan terapin itu yang tadi diraba, dipegang, diterawang, di pacaran, ya. Soalnya ini ngomong uang. Ya. Jangan sampai itu yang diingat, ya. Oke, ya, kita lihat yang selanjutnya, ya. Terima kasih. Berat. Ini cinta tertunda karena. Tapi intinya gini loh, ya, tadi karena keadaan yang bawa, ya, lupa jelasin tentang cewek, ya. Cewek itu kita tuh punya masanya gitu loh. Cowok makin mapan, makin tua dia belum menikah, it's okay gitu loh. Dia makin laku, makin dibilang pria mapan. Tapi cewek kalau kita makin berumur, makin sulit kita kan. Jadi kita harus belajar, walaupun kita bilang masih mendoakan dan lain-lain, jangan-jangan kalian harus komitmen sama-sama. Jangan dari pihak kamu saja yang tidak mau seperti itu, masih.
Karena suatu saat kalau cowoknya pikir aduh kelamaan nunggu kamu juga, ya dia bisa aja memilih yang lain lagi. Jadi saya pikir untuk komitmen, saya tidak tahu komitmen yang kalian buat seperti apa. Kalau saya dengan keadaan dulu kita pacaran, terus kita punya komitmen bahwa kita akan menikah setelah menyelesaikan studi lanjut. Nah itu bisa kita lakukan, tetapi tetap ada komitmen pacarannya juga. Karena kami waktu itu sudah cukup umur ya. Jadi kalau memang teman-teman bilang mau nanti seriusnya sesudah lulus kuliah ya tidak masalah. Tapi ingat ketika kalian tidak menjawab untuk mengiyakan pacaran, artinya kalian membuka peluang bahwa dia boleh dengan orang lain. Kalau kalian tidak komitmen pacaran dengan dia, kalian tidak boleh marah ketika dia dengan orang lain. Jadi komitmen menunda untuk pacaran itu harus komitmen bersama, tidak bisa satu pihak. Dan hati-hati juga dan harus mempertimbangkan juga masalah umur ya. Itu harus diperhatikan baik-baik, terutama untuk cewek. Apalagi kalau kita salah pacaran pun proses kita memulihkan juga butuh waktu kan. Jadi itu sudah dijelaskan oleh Kak Maksi. Jadi sebenarnya kalau usia kalian sudah semester-semester, apalagi sudah pra-alumni, sebenarnya pacaran tidak masalah sih. Kan sebentar lagi juga akan merancang ke masa depan. Tapi kalau saudara belum yakin ya beritahu saja ya. Saya masih berdoa lagi, mengumulkan lagi gitu. Atau orang tua larang mungkin. Tapi buat saya orang tua larang di usia seperti ini juga aneh ya. Jadi silakan saudara diskusi ini dengan baik-baik dengan pasangan saudara. Kalau memang dia mau menanti saudara ya tidak apa-apa. Tapi kalau dia menanti terus jawabannya tidak positif, itu yang menjengkelkan. Tapi ingat prinsipnya kalau saudara menunda berarti saudara juga mengizinkan dia mencari pasangan yang lain. Oke? Ini saya banyak ketemu di Sumba. Apalagi kalau cewek di dalam kelas masyarakat tertentu, dia harus dapat kelas yang sama. Orang tua memaksa harus jalan-jalani dengan dia. Sedangkan dia sudah berhubungan dengan yang lain. Berarti waktu dia pacaran dengan itu dia tidak bawa kepada keluarga. Atau memang sudah bawa tapi keluarga tidak suka. Kalau saya pikir ini justru ujian buat cinta kalian ya. Tantangan itu justru menguji. Ketika kalian ditentang, saya dengan Kadanja juga ada sempat ada yang beberapa menentang, ini beda, satu di Surabaya, satu di Kupang, banyak pertimbangan dan lain-lain. Tetapi di dalam posisi ketika kita banyak tantangan, itu justru momen kita merefleksi apakah kita akan maju terus atau tidak, dan menguji bahwa ini betul-betul kita cinta enggak, karena taruhannya besar. Semakin taruhan itu besar kan kita semakin hati-hati. Kalau saya pikir ini justru kalian harus doakan lebih sungguh-sungguh, berupaya juga sampai. Kalau saya bilang kalau itu cinta itu akan lebih kuat dari maut ya. Jadi tantangan sebesar apapun akan kalian lalui akhirnya. Tetap beri pengertian kepada orang tua. Mungkin tidak langsung, tetapi saya pikir tapi jangan ambil jalan pintas. Banyak orang karena mau supaya akhirnya jadi dengan pacarnya, lalu mereka bilang ya sudah MBA aja Kak, hamil dulu baru nanti toh mereka akan enggak. Tapi justru itu membuat apa? Membuat orang semakin tidak percaya dengan pasanganmu, karena orang tua akan mengatakan lah ini yang orang tua bilang kan, akhirnya kalian salah ya. Jadi kalau kalian mau menunjukkan bahwa kalian benar ya lakukan dengan benar. Saya dengan Kadanja menghadapi tantangan dan lain-lain itu kami doakan sungguh-sungguh dan kami tunjukkan bahwa kami menikah baik-baik, dan akhirnya keluarganya tidak setuju. Orang tua akhirnya melihat itu dan akhirnya lebih menyayangi. Saya ditentang itu, saya jadi berpikir benar nggak ya, saya sungguh-sungguh dengan dia ya, taruhannya banyak nih, akan begini-begini ya. Semakin kita berpikir dan mendoakan, tapi akhirnya berhasil dan kita jadi menikah. Mama saya malah paling sayang dengan Kadanja ya. Awal-awal sempat mikir sebenarnya orang tua melarang atau mau menjodohkan karena mereka berpikir mungkin kalian akan punya masa depan yang lebih baik dengan orang lain. Nah, cara kalian menghadapi itu adalah dengan kalian sendiri membuat yang terbaik, berupaya yang terbaik sehingga membuktikan bahwa yang kalian lakukan itu benar dan dengan cara yang benar. Jadi ketika pada titik tertentu ada momen, saya belum tahu sampai batas mana ya, tapi ada titik tertentu kalian harus buat keputusan untuk diri kalian bahwa kalian akan maju terus atau tidak. Itu keputusan di tangan kalian. Dan kalau kalian sudah sangat yakin untuk benar, ya kalian harus buat keputusan itu dengan cara yang benar. Ya, prinsipnya tetap jaga kekudusan supaya jangan jatuh karena tidak disetujui orang tua. Itu justru tidak jadi teladan. Terus pasangan dan diri saudara berusaha untuk meyakinkan pasangan orang tua saudara.
Nah kadang-kadang suara orang tua itu juga suara Tuhan, ya. Bisa jadi dia benar ada hal-hal yang dia tidak sukai. Tetapi kalau saudara memulai di dalam Tuhan dan saudara menjaga relasi saudara di dalam Tuhan, sebenarnya tidak ada alasan orang tua untuk menolak. Satu waktu pun mereka akan lurus. Pengalaman saya dan istri saya membuktikan hal itu. Ya. Pada saat kami menikah yang ngurus om tantanya semua. Nah saya lebih berharap orang tua itu hadir, dan memang orang tuanya akhirnya hadir walaupun sedikit dipaksa dari om tantanya, tetapi kedatangannya itu menunjukkan persetujuannya, dan kita sebagai anak selalu berusaha menunjukkan kasih sayang. Sama seperti ketika orang bertanya, jangan sampai didapatinya kamu bersalah. Kalau di Alkitab kan kita sering kayak Daniel, orang mencari-cari salahnya tetapi tidak didapati salahnya. Nah, kalian waktu pacaran kalau semakin ditentang, kalian harus berusaha berjalan dengan baik dan benar. Jadi ketika orang menentang itu, kalian tanya, di mana titik salahnya? Kita pacaran baik-baik, kita tidak melakukan hal yang baik, kita merencanakan hidup dengan baik, kita menikah, kita sudah siap secara jenis. Jadi jangan sampai sudah ditentang, kalian tetap ngotot dengan baik, tapi kalian tidak punya biaya menikah, malah menghadap orang tua suruh biaya pernikahan kalian karena kalian sudah terlanjur MBA. Nah itu gimana orang tua tambah senang? Tapi lawan tantangan itu kalau memang kalian yakin dengan sungguh, dengan membuktikan bahwa kalian melakukannya dengan benar. Kalau buat saya ini aneh, kenapa? Karena kalau dia tulis cintanya di Facebook kan dia mau pengumuman buat siapa gitu. Terus juga hati-hati, kenapa? Karena kalau dia sahabat, dia teman, kan dia bisa ngomong langsung. Bisa telepon, bisa WA, kalau tidak bisa ketemu langsung kan bisa lihat begitu. Karena apa? Yang mau menembak kita kan tadi syaratnya sudah mendoakan sama-sama, dia sudah jadi sahabat kita, dia sudah takut Tuhan. Kalau lewat sosial media itu artinya ini orang tidak jelas nih dari mana adanya baik-baik. Sekarang banyak terjadi kasus orang diperkosa, orang mengalami pelecehan karena kenalannya lewat sosial media. Foto yang ditampilkan bukan dirinya, bukan orangnya, karakternya saudara tidak tahu, saudara tidak berteman. Gak usah mikir orang katakan cinta. Kamat sih kadang jadi sering dikirim itu apa pesan-pesan, jatuh cinta, tertarik, begini. Kalau kita nurutin semua orang yang terima pesan seperti itu, wah kita sudah pacaran dengan berapa puluh orang. Dari mana? Ada dari luar negeri. Di Facebook, di pesan-pesan medsos itu banyak sekali. Banget. Jadi kalau saya tidak terlalu gampang terperdaya dengan yang begitu-begitu. Karena apa? Orang bisa aja iseng melakukan itu kan, belum tentu dia sungguh-sungguh. Ya, jadi biasanya pacarilah pacar yang real, bukan pacar di dalam impian atau dalam bayangan. Orang yang betul-betul kita kenal, kita ajak dia jadi teman, jadi sahabat, saudara kenal dia. Kenapa? Menikah hanya satu kali seumur hidup. Pilihan terpenting dalam hidup selain menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, saudara memilih pasangan hidup, dan saudara tidak bisa mengganti itu nanti. Ya, dalam kekristenan monogami dan cinta sehidup semati, sampai mati memisahkan, till death do us part. Saudara juga tidak bisa ganti casing, ganti yang lain. Jadi saudara menikah itu orang bilang apa? Saudara berusaha memperbaiki, mencari pasangan, memperbaiki apa yang bisa saudara perbaiki, dan menerima apa yang tidak bisa saudara rubah lagi. Jadi kalau saudara tidak bisa rubah, saudara harus belajar terima nih dari masa-masa pacaran. Nah kalau saudara kenalnya di medsos, ya bahaya. Nah kita punya anak saksi, kenalannya lewat medsos memang ya. Kenalannya saja. Habis itu mereka kopi darah, mereka berkenalan, mereka berteman, dan menikah kita jadi bapak saksi kan, bapak dan mama saksi. Dan sekarang mereka jadi keluarga yang bahagia. Tapi proses pengenalannya setelah itu lama, mereka saling mengenal keluarga, mereka hanya cuma kenalannya lewat medsos. Itu tapi katakan cinta lewat medsos agak lama ya, karena saya agak aneh. Belum lihat langsung, karena langsung. Kalau katakan cinta yang spesial itu kan langsung ketemu, kasih surprise, bawa sesuatu. Ini dan bukan cuma itu, bukan cuma dia. Kamu kan butuh dia tahu dia yang sebenarnya. Yang kalau kalian kenal lewat medsos kan baru apa yang dia katakan, apa yang ditampilkan. Belum kamu apakah itu sesuai dengan kenyataan kan kamu belum tahu. Wah, kalau cowok ceweknya ini kecemburu lagi, posesif, lebih bahaya lagi. Iya, karena ya memang sih ada juga cowok itu dia tricky ya. Dia kenalin cewek yang dia tahu akan memenuhi keinginan orang tuanya, dia kenalin kamu karena kamu memenuhi syarat untuk orang tuanya. Tapi saat yang bersamaan dia masih pikir untuk coba-coba, masih banyak opsi yang lain. Jadi dia coba, istilahnya kalau orang ngomongnya apa? Buang jagung, kalau ada yang totok-totok ikut ya, gitu ya. Tapi yang mudah-mudahan bukan seperti itu, karena mungkin aja juga kita kan tidak jelas, mungkin aja temperamennya dia yang sanguin, yang akrab dengan banyak orang. Nah, terus tipe pekerjaannya, mungkin dia bagian marketing dan lain-lain.
kamu sulit membatasi dia untuk tidak akrab dengan orang lain. Yang penting kamu tahu akrabnya tuh seperti apa. Jangan akrabnya malam-malam kamu tanya sudah makan belum, lagi ngapain belum. Nah itu ke orang lain atau cewek lain. Nah itu patut dicurigai ya. Jadi akrab yang seperti intinya apa? Ya kalau kamu tidak senang dengan cara seperti itu, dibicarakan dengan dia. Saya ingin supaya kalau kamu dengan cewek, jangan sentuhan, jangan peluk-pelukan, jangan apa, karena kamu sudah pacaran dengan saya. Saya mungkin tidak apa-apa, tapi kalau orang lain melihatnya, ini orang gimana sih anak Tuhan kok sudah punya pacar bergandengan tangan dengan yang Tapi lain. sisi positifnya dia kenalin kamu ke keluarga, berarti dia seriously tentang kamu ya. Jauh lebih baik adalah kamu juga minta kamu dikenalkan kepada teman-teman ceweknya, supaya teman-temannya ceweknya tahu bahwa kamu ini pacarnya. Jadi ada batasan. Jadi di pacaran itu ada yang namanya boundaries. Apa yang kalian sudah lakukan di masa persahabatan dengan orang lain, harus ada yang kalian kurangi waktu kamu sudah punya pacar, di mana kamu serius dengan dia. Jadi mungkin dulu kamu dengan teman-teman yang lain jalan, bakisu, bagar, orang Kupang bilang bagandeng tangan sembarang. Sekarang tidak boleh lagi karena kamu sudah punya pacar, orang yang kamu sayangi. Karena waktu kamu melakukan itu kamu bisa membayangkan dia sakit hati nggak, dia lihat atau tidak ya. Dan contoh aja misalnya Kak Maksi ini kan dulu tomboy ya, banyak temannya, lebih banyak cowoknya daripada ceweknya. Apalagi pekerjaannya Kak Maksi kan arsitek, teman-temannya banyak teknik sipil. Nah, contoh paling gampang tuh waktu Kak Maksi di Aceh kan teman-teman satu-satunya engineer cewek. Jadi teman-teman engineer yang lain kan cowok. Nah, waktu kita foto-foto Kak Maksi nggak aware nih. Karena namanya teman-teman cowok yang mereka nganggep Kak Maksi juga tomboy kayak mereka aja. Jadi ada yang pegang bahunya Kak Maksi. Kak Maksi nggak aware, tapi Kak Dance waktu lihat di foto langsung tegur kan, ini kamu ngapain kok foto sama cowok kok ada yang begini-begini. Nah aku bilang, lo kapan ya? Nggak aware gitu. Jadi mungkin cowokmu nggak aware tentang hal itu kurang tepat begitu. Jadi harus itu dibicarakan. Kalau keadaan nggak ingatin Kak Maksi juga nggak aware. Karena bagi Kak Maksi, aku nganggap mereka semua saudara-saudaraku, karena aku teman-temannya cowok semua. Jadi kalau dibicarakan, kan beritahu perasaanmu juga, bilang kamu gak suka, kamu perasaanmu tersakiti, supaya dia bisa tahu apa yang ada di dalam. Jadi bukan hanya sekedar kesimpulan akhir, tapi apa yang kamu rasa juga diberitahu. Oke, sudah selesai. Nah, teman-teman, saya selesaikan dulu pengertian pacaran, habis itu kita selesai ya teman-teman ya. Ada banyak definisi-definisi tentang pacaran, tapi umumnya begini ya. Ini yang saya kasih definisi saya sendiri. Masa untuk pacaran ini masa untuk saling kenal, saling belajar, saling terbuka satu sama lain, belajar mengerti, ya, belajar mengerti, belajar menerima, belajar bekerja sama dalam kehidupan nyata sambil terus melihat pimpinan Tuhan ke arah pernikahan. Konsentrasinya pada jiwa dan roh, bukan kepada fisik. Jadi ini masa yang serius untuk saling kenal, saling terbuka, melihat pimpinan Tuhan ke arah pernikahan. Ingat, di dalam Alkitab tidak ada istilah pacaran. Yang ada hanya istilah tunangan. Terjadi pada Maria dan Yusuf. Dia akan punya anak, yaitu yang disebut dengan Immanuel, Mesias, Juru Selamat. Tapi pada saat itu, dia sudah punya tunangan, yaitu Yusuf. Nah, Yusuf mendengar hal itu, karena bagi orang Israel, kalau hamil di luar nikah itu hukumannya hukuman raja. Nah, Yusuf karena dia pria yang baik, dia bilang apa? Dia ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Ya. Nah, tunangan menceraikan. Kenapa? Karena di dalam Alkitab tidak ada istilah pacaran, tapi bagi orang Yahudi, setelah mereka berkenalan, mereka akan diresmikan di dalam perkenalan keluarga, dan itu diresmikan dan disebut tunangan. Tunangan itu relasinya sudah hampir kayak menikah, setengahnya ya, orang sudah masuk minta gitu, tetapi mereka tidak tinggal sama-sama, tidak ada seks di dalamnya. Kalau putus harus pisah, harus ada dengan saksi dan di depan tua-tua yang ada keluarga yang sudah menjamin hal itu. Jadi bagi kekristenan sebenarnya pacaran tidak ada tertulis dalam Alkitab. Jadi levelnya itu sudah seperti tunangan. Jadi saudara tidak boleh pacaran untuk main-main. Pacaran saudara adalah persembahan kepada Tuhan. Jadi pada saat saudara lagi pacaran dengan orang lain, saudara tidak boleh membagi hati kepada orang lain, karena itu berdosa di hadapan Tuhan. Belajar dari Maria dan Yusuf, mereka berdua masih muda, tapi mereka menunjukkan kedewasaan yang luar biasa di dalam masa pacaran mereka, sehingga mereka menjadi ibunda dan ayah daripada Kristus, saudara. Itu teladan pacaran yang luar biasa, menjaga kekudusan hidup, menjaga relasi, menjaga kehormatan pasangan yang lain. Ya, nah ini yang saudara harus tahu tujuan pacaran, jelas ya. Jadi ini untuk penyesuaian rohani, penyesuaian karakter, bukan penyesuaian fisik. Ya, konsentrasinya bukan kepada hal-hal yang berbau fisik. Ya, ini tadi saya sudah jelaskan tentang pernikahan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu sendiri bukan milik kamu sendiri.
Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkan hal itu untuk kamu serahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Jadi prinsipnya begini teman-teman, jauhkan diri dari percabulan. Pilih yang berguna. Hubungan seks harus dalam konteks suami istri, tidak hanya untuk kenikmatan. Memang di Sumba kalau sudah ambil parang, bawa parang dan lain bisa tinggal sama-sama. Tapi saya anjurkan teman-teman untuk menjaga kekudusan hidup sebelum resmi di hadapan Tuhan. Hidup pernikahan bukan untuk seks, tetapi seks memperkaya hidup pernikahan. Jadi ingat baik-baik itu, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi saudara melebihi apapun juga. Karena itu jaga kekudusan hidup. Apa yang harus kalian cari dari pasangan saudara? Ya, ini yang paling penting, yang terakhir ini yang paling penting. Apakah dia seorang yang cinta Tuhan dan firman-Nya? Di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan, hendaklah kamu menjadi pasangan yang seimbang. Jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi bukan saja dia sudah cinta Tuhan, tetapi dia sudah lahir baru. Kami selalu ngomong segitiga, ya, segitiga relasi. Satu cari Tuhan, makin hari makin dekat, relasinya makin dekat. Tapi kalau satu cari Tuhan, satu cari hantu, makin jauh. Ya, karena itu carilah yang sama-sama takut Tuhan. Ya, apakah dia seorang yang mendorong saya untuk bersaksi untuk Tuhan? Jangan berpacaran dengan dia, ikut persekutuan juga tidak boleh, ikut PMK juga tidak boleh, tanda tanya besar. Apakah dia seorang yang menginspirasi dan mendukung studi saya? Ini penting, ya. Dia memotivasi, dia mendukung, menginspirasi saya. Dapatkah saya mencintainya, berpacaran dan menikahinya kelak? Jadi saudara bangga dengan dia, saudara senang dengan dia, saudara mau berpasangan dengan dia. Apakah kami saling menghargai dan menjaga kehormatan masing-masing? Jadi kalau dia menganggap saudara orang yang dicintai, dia menghargai dan menjaga kehormatan saudara, bukan merosakkan saudara. Ya, dapatkah kami berdua saling sharing untuk pengembangan diri dan untuk kerohanian kami ke depannya? Jadi ini bagian-bagian yang penting yang saudara harus pertimbangkan baik-baik buat masa depan saudara. Jadi temukanlah Mr. Right dan Miss Right saudara. Hari ini kalau saudara sudah sungguh-sungguh mau membangun relasi yang baik, saudara harus bertobat dari dosa-dosa masa lalu saudara. Kalau saudara pernah jatuh di dalam dosa seks, saudara pernah jatuh di dalam dosa masturbasi, kecanduan pornografi, saudara katakan kepada Tuhan, Tuhan saya ingin dipulihkan kembali. Karena apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita mengaku dosa kita, Dia ada setia, adil, Dia akan mengampuni kita dari segala dosa-dosa kita. Dia akan memberikan yang terbaik buat kita. Ya. Jadi saudara tidak perlu takut, katakan kepada Tuhan, saudara. Nyatakan kepada Tuhan semuanya, minta Tuhan melakukan yang terbaik di dalam hidup saudara. Cerahkan yang terbaik diri saudara sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Minta Tuhan, jadikan Tuhan satu-satunya Tuhan di dalam hidup saudara. Oke, mari kita berdoa.